Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Pidatus, NIM 931239119. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang saya buat, yaitu berjudul peran orang tua dalam pembatasan penggunaan gadget yang berlebihan terhadap anak. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang judul tersebut. Jadi mengapa judul tersebut diambil? Karena melihat dari studi kasus di sekitar kita, bahwa orang tua itu merupakan keluarga inti atau keluarga yang paling dekat dengan anak. Orang tua harus berperan aktif dalam hal mengawasi anak, apalagi pada zaman sekarang sudah direpotkan dengan perkembangan teknologi masa kini yang biasa dikenal dengan gadget. Jadi pada era sekarang ini semuanya itu serba instan atau serba online. Nah, dengan fitur-fitur yang sangat-sangat menarik, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak pun juga sekarang menjadi konsumen atau menjadi pengguna gadget tersebut. Jadi gadget pada masa kini dengan pada zaman dahulu itu beda. Jadi pada masa dulu itu gadget hanya berfungsi sebagai suatu teknologi untuk komunikasi, mengirim pesan, saling bertukar komunikasi. Namun pada zaman sekarang itu gadget sudah semakin canggih, jadi banyak fitur-fitur atau perubahan-perubahan yang semakin menarik untuk digunakan oleh konsumen. Apalagi sekarang ada semisal ada Gojek, GoFood, kemudian game online. Nah, mana anak-anak yang juga tidak tertarik dengan gadget tersebut yang fitur-fiturnya pun lebih lengkap, lebih instan, dan lebih mudah untuk dijangkau. Nah, peran orang tua di sini sangat penting bagi anak-anak ketika mereka harus bisa benar-benar membatasi penggunaan teknologi atau gadget pada anak. Namun pada nyatanya masih banyak orang tua itu juga menjadi konsumen gadget tersebut. Jadi ketika kita menguasai anak, namun sang ibu menggunakan gadget. Nah, anak-anak pun juga merasa iri terhadap orang tuanya. Karena apa? Karena yang dilihat atau yang dicontoh itu juga kan masa anak-anak. Jadi mereka itu masih istilahnya itu masih mencontoh kepada orang yang lebih tua. Nah, sesuai itu dibuat pasti ada sisi positif dan negatifnya. Tinggal bagaimana kita bisa memilah dan memilih penggunaan tersebut agar tidak terjerumus pada dampak negatif gadget tersebut. Nah, tapi pada kenyataannya seorang anak-anak itu sulit untuk dikondisikan ketika sudah menghadap pada gadget, karena apa yang dicari pasti mereka mencari sesuatu hiburan atau istilahnya menonton film, kalau game online. Nah, hal tersebutlah yang menjadi suatu masalah pada anak-anak. Kemudian dari uraian penjelasan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana peran orang tua dalam pembatasan penggunaan gadget yang berlebihan pada anak, dengan tujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam pembatasan penggunaan gadget yang berlebihan pada anak. Kemudian kajian pustaka, pengertian orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua adalah manusia, yaitu ayah dan ibu kandung. Menurut Ahmad Taksir dalam buku Metodologi Pengajaran Agama Islam, dijelaskan bahwa orang tua adalah pendidik utama dan pertama karena pengaruh mereka amat sangat besar dalam perkembangan kepribadian anaknya. Pertama, karena orang tua adalah orang pertama dan paling banyak melakukan kontak dengan anaknya. Selanjutnya, Aha Hasanuddin menyatakan bahwa orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya. Kemudian yaitu tanggung jawab orang tua.
Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, ajaran Islam mengajarkannya sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah. Yang ketiga yaitu tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak, dan yang keempat tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual. Jadi sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dikumpulkan kepada orang lain, karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Jadi tanggung jawab orang tua terhadap anak itu sangat penting sekali untuk membentuk anak berkepribadian yang baik dan benar. Gadget, pengertian gadget dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Pada mulanya gadget memang lebih difokuskan kepada sebuah alat komunikasi, namun semenjak kemajuan zaman ini dipercanggih dengan sebuah fitur-fitur yang sangat menarik, seperti fitur-fitur game online, terus fitur-fitur sosial media. Jadi terlebih lagi bagi anak-anak yang sudah mulai menggunakan gadget dalam setiap aktivitasnya, setidaknya dampak negatif dan positif juga pasti akan terjadi. Orang tua harusnya mampu memantau anaknya dalam menggunakan gadget dengan agar tidak menimbulkan dampak negatif pada anak tersebut. Kemudian penggunaan gadget pada anak. Jadi pada era sekarang yaitu konsumen sebuah gadget itu tidak hanya orang remaja atau orang dewasa, namun anak-anak pun juga sekarang menjadi konsumen yang banyak pengguna. Jadi penggunaan media teknologi seperti gadget perlu adanya pembatasan dan pengawasan oleh orang tua pada saat anak menggunakan gadget di mana saja untuk apapun saja. Dan penggunaan pada anak usia hanya mayoritas anak-anak itu hanya tertarik pada game online, menonton YouTube. Namun berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa penggunaan gadget itu sebagai media pembelajaran, kemudian browsing, chatting, hal-hal yang memang mereka butuhkan. Namun penggunaan gadget pada anak kebanyakan dilakukan pada saat di rumah, misalkan pada waktu senggang. Hingga pada sekarang pun setiap waktu mereka dapat menggunakan gadget. Jadi hanya orang tualah yang bisa membatasi atau mengawasi anak tersebut. Kemudian pengaruh gadget terhadap anak, memang mengapa gadget itu dibuat pasti memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positif dari gadget itu yaitu pertama, mendapatkan pengetahuan yang luas. Jadi dengan gadget tersebut sesuatu itu dapat didapatkan. Kita bisa mengambil ilmu pengetahuan di gadget tersebut. Kita bisa misal browsing tentang ilmu biologi, IPS, itu ada semua di gadget tersebut. Kemudian mempermudah komunikasi, yaitu gadget merupakan salah satu alat yang sangat canggih. Jadi ketika gadget itu tersebut, apa sih tujuannya? Agar kita itu mudah ketika berkomunikasi dengan saudara atau teman yang jauh. Jadi tidak perlu kesana kemari, cukup dengan mengangkat telepon atau mengirim pesan. Nah, kemudian melatih kreativitas anak, yaitu kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan menantang. Jadi di samping hanya mengirim pesan, namun ada suatu fitur yang melatih kreativitas pengguna tersebut, seperti game online, melatih kreativitas untuk berpikir. Nah, selain dampak positif yang didapatkan, namun juga banyak dari dampak negatif yang didapatkan. Yang pertama itu merusak mata. Ketika kita menggunakan gadget secara berlebihan, itu akan merusak mata kita. Karena apa? Karena radiasi yang didapatkan ataupun cahaya yang didapatkan dari gadget tersebut sangat berbahaya. Yang kedua yaitu rawan terhadap tindakan, misal tindakan yang tidak diinginkan, itu juga dapat mempengaruhi si pengguna tersebut.
kemudian dapat mempengaruhi perilaku anak-anak. Ketika seorang anak terlalu fokus terhadap gadget tersebut, maka akan mengubah suatu perilaku anak. Ketika dipanggil orang tua, dia itu diam. Ketika disuruh orang tua pun dia itu mengelak, karena dia itu memberatkan apa yang dia sukai. Kemudian mengganggu pendengaran. Kemudian yang kelima yaitu mengganggu saat istirahat. Jadi ketika waktu mereka istirahat tapi malah digunakan untuk digunakan untuk permainan di gadget. Kemudian metode penelitian, jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif lapangan, yaitu prosedur penelitian yang berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku informan yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang semuanya tidak dipilih dari prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Nah, untuk lokasi penelitian yaitu Kelurahan Bandar Kidul, Mojokerto, Kota Kediri. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah peran orang tua terhadap anak dalam pembatasan pengaruh negatif yang berlebihan gadget. Nah, sifat penelitian. Sifat penelitian yang diberikan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengamati sesuatu dan kemudian menjelaskan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat yang dengan kondisi soal tertentu. Teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden. Jadi dalam hal ini penulis juga menggunakan wawancara terhadap orang tua ataupun sasaran lainnya dalam pengambilan suatu data yang fakta. Kemudian ada observasi. Jadi metode observasi adalah kegiatan pengumpulan data melalui pengamatan atas gejala, fenomena, dan fakta empiris yang terkait dengan masalah dalam penelitian. Metode ini sebagai bentuk pengamatan penulis dalam lapangan. Jadi observasi itu ketika penulis juga mengobservasi tempat tersebut, kemudian mengamati, untuk pengambilan suatu data yang relevan. Kemudian dokumentasi. Pada metode dokumentasi adalah kumpulan fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks atau artefak. Sebagian besar data yang tersedia itu berbentuk surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, dan foto. Jadi dalam hal ini ketika kita mengobservasi, kita juga mengambil suatu foto atau video ketika kita wawancara, kita melihat sesuatu fenomena apa yang terjadi dalam lokasi tersebut. Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.